Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Iwayan Suartawan, mahasiswa dan peserta PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025. Dari Universitas Negeri Semarang, saya guru mata pelajaran bimbingan dan konseling di Madhyama Widyalaya Dwi Jendra. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2598028910. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Swastiastu dek. Dek. Jadi bagaimana kabarnya dek? Baik. Terima kasih ya, adik sudah ada Purna ya. Terima kasih sudah mau berkunjung ke ruangan BK ya. Terlebih dahulu mungkin adik sudah kenal sama bapak, tapi bapak akan lebih bagus memperkenalkan diri lagi. Nama saya Pak Wayan, ya saya di sini memberikan layanan bimbingan dan konseling atau guru BK di sekolah Madhyama ini. Jadi pun ada langkah-langkah yang akan Bapak gunakan di bimbingan individu ini. Mungkin yang pertama sudah Bapak lakukan ya, adik masuk, kita sudah mulai dengan salam. Sebelum kita mulai kegiatan, mungkin kita berdoa dulu ya. Setelah berdoa, nanti kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi berdoa dalam hati saja, yang mungkin Bapak nanti kalau kita lanjutkan ya. Sebelum kita melaksanakan konseling individu, mari adik dan bapak kita berdoa dulu, dan semoga di dalam kegiatan ini kita diberi kelancaran supaya berjalan dengan aman sampai selesai. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Bagaimana rasanya dek? Lega. Ya. Jadi sekarang adik di sini relax aja, santai, anggap bapak ini sebagai teman adik. Mari kita cerita-cerita, kita sharing-sharing ya. Semoga apa yang adik permasalahkan bisa bapak berikan solusi. Tapi bukan bapak menyelesaikannya. Bapak tidak bisa menyelesaikan, tapi bapak memberikan jalan. Nanti itu adik juga yang akan menyelesaikan. Ya. Setelah kita berdoa, perasaan kita semakin plong ya, semakin enak. Posisi duduknya bagaimana? Aman. Kasih nyaman, memang kasih senyamannya, santai di ruangan mereka, santai saja. Kita kasih nyaman dan senyaman-nyamannya. Ya. Terus ini tujuan individu ini ya, tujuan konseling individu ini agar nanti Purna itu mampu mengungkapkan apa semua keluhan ya, yang ada sama diri adik. Nah setelah adik keluarkan semua, di sini nanti bapak mempunyai asas ya, ada asas keterbukaan. Nah, di sini adik bisa terbuka, ceritakan apa masalah adik. Terus ada kesukarelaan, asas kesukarelaan. Adik kan sukarela datang ke sini, tidak ada paksaan. Iya, bagus sekali. Terus setelah itu di sini ada asas yang sangat penting di bimbingan dan konseling, itu asas kerahasiaan. Jadi apapun ya, apapun yang ada ceritakan sama bapak, bapak akan stop sampai di sini saja. Bapak menceritakan keluar semua karena bapak pegang itu namanya asas kerahasiaan. Terus sebelum lanjut lagi, mungkin ada perjanjian waktu ya. Kita akan melaksanakan konseling individu ini selama kurang lebih 35 menit ya.
Jadi mungkin akan ada isi sedikit ya di tentang waktu. Apa beda? Kita kasih dulu harus. Hambur ini ruangan Bapak ini. Nah, apakah yang penting nyaman kan? Iya. Ya, yang penting nyaman. Ada yang bisa cerita. Ada beberapa asas juga Bapak sudah sampaikan ya. Ya, ini dia baru tentu. Ada dua pulpen. Ya, ya silakan ada isi dulu ini perjanjian waktunya ya. Isi saja. Namanya Ade, kelasnya Ade, nomor HP kalau ada ya. Sudah, ya. Terima kasih Ade sudah membuat perjanjian. Di dalam perjanjian ini ada waktu ditentukan, ada asas yang merahasiakan ya. Bapak akan sampaikan. Jadi tujuan ini yang pertama di sini nanti adik mampu memahami ya, mampu memahami tentang apa yang akan adik kemukakan sama bapak ya, permasalahannya. Terus nanti kita mengidentifikasi kecemasan itu ya. Terus ada beberapa faktor ya, beberapa faktor nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi kedatangan adik ke sini ini membahas mengenai yang kita sepakat kemarin itu kan tentang kecemasan berkomunikasi. Iya, kecemasan berkomunikasi. Mungkin adik setiap mau berkomunikasi sama teman atau orang banyak atau berkelompok, mungkin adik rasa deg-degan. Iya, deg-degan. Oh, deg-degan. Jadi kurang pede ya, kurang pede ya. Baik sekali. Di sini Bapak sudah siapkan ya, sudah siapkan karena ini sudah Bapak terima juga laporannya kalau adik mempunyai masalah seperti ini dan Bapak sudah siapkan PowerPoint-nya. Nanti kita sama-sama di sini lihat PowerPoint-nya, terus nanti Bapak mengarahkan, terus nanti kalau masalah penyelesaiannya itu semua adik yang akan jalani ya. Bapaknya cuma mengarahkan ya. Terus yang pertama ini adik itu harus dalam berbicara itu ya, dalam berbicara itu mungkin mulai sekarang kita akan rubah misalnya, atau mungkin ada merasa takut jika nanti kalimatnya ada nggak bagus seperti itu misalnya kan. Sekarang pakai saran bapak ya, kalau adik mau berkomunikasi sama siapapun pakai cara berkomunikasi gaya sendiri ya. Nggak usah merasa takut tuh saya begini nanti dipandang kurang bagus, jangan seperti itu ya. Itu kan Bapak cuma berikan saran, kalau memang bagus silakan digunakan ya, kalau enggak kita lanjut ke depannya, kita terus bahas masalah ini terus. Nah, jadi perasaan adik saat ini bicara itu seperti yang 5 poin Bapak bilang sampaikan ini kan, yang Bapak tunjukkan di laptop. Ya, coba bacakan deh. Mudah-mudahan sama nanti dengan materinya Bapak ya. Yang pertama itu jangan berdebat kencang saat diminta berbicara di depan kelas. Iya. Yang kedua, tangan berkeringat di
jam daripada harus berbicara di depan banyak orang. Yang kelima, menghindari situasi yang mengharuskan kamu berbicara di depan umum. Oh, jadi seperti itu kan yang ada alami. Ya. Nah, ini pernah merasakan seperti ya yang tadi baca ini. Jadi setelah adik membaca, setelah adik mengetahui ternyata seperti ini, kira-kira adik sudah mempunyai nggak gambaran, oh harus seperti ini yang saya harus lakukan, seperti itu. Sudah ada gambarannya? Ya sudah ada gambarannya. Nanti ini ke belakangnya nanti itu kita akan terus gali ya, terus gali agar adik merasa bahwa langkah ini yang harus saya ambil, misalnya itu langkah ini yang harus saya ambil supaya saya berani berkomunikasi. Bapak kasih contoh sedikit ya. Kalau saya misalnya Bapak berkomunikasi sama orang misalnya, kadang-kadang Bapak itu sebelum melaksanakan komunikasi itu Bapak memang deg-degan, jantung berdebar, tangan berkeringat, apa yang adik bilang tadi. Tapi hal ini tidak lama sebenarnya, mungkin cuma dalam 5 menit nanti adik bisa menyesuaikan. Jadi adik itu nggak usah lagi nanti oh saya takut seperti ini, saya takut seperti ini, jangan ya. Ya ke depannya nanti adik bisa belajar lagi. Oh dari begini caranya ya. Banyak metode yang harus adik gunakan untuk biar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti adik nggak bisa, tapi karena gugup atau malu ya. Semua orang di sini pintar bisa berkomunikasi ya, tapi karena grogi ya, bahasa ngetren sekarang grogi atau gugup kan ya. Jadi yang ini sudah dipahami ya. Kita lanjut berikutnya lagi. Ya, kita harus mengetahui ya apa itu kecemasan. Apa itu kecemasan berkomunikasi itu? Di sini juga Bapak sudah tentukan ada 3. Ya. Mungkin Bapak terlalu cepat bicara itu bagaimana? Nah, kalau terlalu cepat, adik bisa tegur Pak, bisa dipelanin. Itu bukan pelan maksudnya volumenya direndahin kan, tapi porsi kecepatannya itu dikurangi sedikit ya, biar adik bisa paham ya. Biar kita sama-sama enak ya. Bapak memberikan pengertian tentang kecemasan, adik bisa menyimak dengan baik ya. Terus yang ini coba adik yang bacakan ya, ada yang biar adik nanti tambah paham lagi ya. Kita baca nak, terus jauh nak, bisa didekatin nak, apa nak? Ya bisa dekatin ya, biar lihat ya. Kecemasan berkomunikasi atau sering disebut juga glossophobia atau communication apprehension adalah perasaan takut, gugup, atau tidak nyaman saat harus berbicara dengan orang lain, apalagi di depan umum. Ini adalah hal yang wajar dan dialami banyak orang, termasuk orang dewasa. Bukan berarti kamu tidak pintar atau tidak mampu. Ini hanya tentang bagaimana otak dan tubuhmu merespon situasi tersebut. Ya, jadi kan Bapak sudah carikan sebuah materi untuk adik ya, biar kecemasan yang adik itu bisa berulang. Ya, seperti ini. Bapak sudah carikan ini. Apa itu kecemasan berkomunikasi kan? Adik sekarang secara langsung sudah membaca ya, sudah mempelajari, bukan dari Bapak lagi menyampaikan ini itu, tapi sekarang materi Bapak adakan untuk di bimbingan individu biar anak-anak itu cepat memahami ya. Nanti biar supaya seperti ini loh, biar jangan cuma Bapak aja yang ngomong, adik yang lihat, tetap kita masukkan ke depannya, nggak bisa maksudnya kita paham gitu. Tapi kalau kayak ini sistemnya, jadi adik bisa tahu, oh ada materinya, oh seperti ini ternyata saya, ya kan? Oh kecemasan itu seperti ini, ya. Terus kita lanjut lagi. Ini kalau ini sudah dipahami kan? Iya. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke berikutnya. Ini
Oke, ini sekarang di poin keempat, mengapa kita merasa cemas saat berkomunikasi? Ya, ini ada berapa poin yang Bapak buat kena? 1, 2, 3, iya 5 poin. Yang pertama mungkin karena takut salah ya, karena ada takut salah makanya nggak berani lah, nggak berani menyampaikan. Jadi setelah adik mengetahui beberapa ya, setelah adik mengetahui beberapa penyebab apa semua, kira-kira adik sudah merasa agak rileks, agak berani kayak saya bicara seperti itu ya. Iya. Jadi rasa takut itu sudah mulai berkurang. Iya, bagus seperti. Mudah-mudahan di konseling individu ini berjalan dengan lancar. Nah, kalau memang pada pertemuan ini tidak berhasil, kita lakukan pertemuan berikutnya, kita bahas lagi supaya adik merasa bisa ya, merasa bisa dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang kedua ini, takut dinilai negatif. iya takut dinilai negatif ya, merasa Orang lain akan menghakimi penampilan atau cara berbicara. iya. Nah, jadi kita sekarang bisa merubah ya. Jangan lagi kita berpikiran bahwa kita nanti di kasus ini misalnya ya, seperti yang ada baca barusan. Terus yang lanjut lagi, Kurang percaya diri. kurang percaya diri lagi. Nah, di dalam percaya diri ini kita harus bisa meningkatkan ya. Usahakan kenapa saya harus minder ya, kenapa saya harus malu, kenapa saya nggak pede. Zaman sekarang pun gitu, pede berarti kan berani ya, entah berani dia mengucapkan suatu kalimat ataupun kendati dia bisa ceramah ya, atau modal wacana di sekolah di luar. Nanti kedepannya dengan adanya bimbingan individu ya, yang Bapak berikan, karena ini masalah ada sama adik, suatu saat kedepannya adik bisa tampil, iya bisa tampil mungkin di Puro Lalu 1 atau Puro Lalu 2. Di sana adik latih ya, latih mental adik. Saya harus seperti ini, saya harus bawakan dharma wacana mengenai ini ya. Mungkin kalau pertamanya itu nggak usah terlalu banyak materi ya, sedikit yang penting pasti. Dan setelah nanti berkali-kali ya adik melakukan sebuah dharma wacana atau bicara sama orang lain, pasti adik akan bisa ya. Jadi rasa cemas atau rasa takut itu secara otomatis bisa lepas dari diri adik ya. Kalau setelah lepas dari diri adik nanti akan merasa lebih nyaman ya, pokoknya lebih happy lah dalam melaksanakan kegiatan apapun ya. Jadi sampai di mana tadi nih? Sampai di ya. Terus berikutnya pengalaman buruk. Iya, mungkin faktor ini juga ya yang pengaruhi. Mungkin ada bisa ceritakan sama Bapak apa sih faktornya sampai adik bisa kok malu, kok takut dinilai yang jelek-jeleknya gitu. Karena lalu pas SD pernah kayak ceramah itu atau dharma wacana di sekolah, terus dibilang suaranya nggak bagus. Iya. Jadi hari ini trauma. Iya. Nanti berikutnya lagi kita akan Bapak usahakan ada datang lagi ya, kita bahas lagi mengenai bagaimana cara menghilangkan trauma itu ya, biar kedepannya adik merasa enak ya, merasa nyaman gitu. Jadi masalahnya itu dia trauma deh, makanya adik nggak berani lagi berbicara di depan umum ya. Semoga dengan adanya konseling ini ya, adik mulai muncul lagi percaya dirinya ya, semoga muncul dan berani lagi tampil ya. Kalau berani lagi tampil berarti rasa takut atau rasa trauma kita itu sudah hilang. Terus gimana lagi nak? Perasaan semua mata menatapku. Itu faktor utama mungkin ya, makanya kita merasa takut. Iya, karena dilihat banyak orang. Iya, oh iya.
Jadi kira-kira bagaimana langkahnya ini supaya kita bisa bisa nyaman ya, supaya tak takut lagi dengan misalnya pikiran oh saya ditakut begini begini. Nah, jadi kira-kira ada solusinya bagaimana caranya? Mengalihkan pandangan. Iya betul sekali. Nah begitu caranya ya. Usahakan kalau kita lagi berkomunikasi misalnya di depan forum atau rame, mereka kan banyak mandang kita ya, apalagi kita membawakan materi. Tapi kita sampai saja pandang dia sekilas ya, pandang dia sekilas tapi pandangan kita masih jauh ya. Biar diri adik itu merasa oh saya nggak dihakimi. Kalau dipandangi semua kan merasa takut ya, merasa dihakimi apa semua kan ya. Jadi itu caranya satu ya, pandangan kita kasih jauh saja ya, seperti itu. Semoga nanti hari ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna bagi adik dan rasa takut adik pun hilang, dan yang muncul adalah rasa ingin tampil ya di depan umum lagi ya. Terus kita lanjut lagi ya. Ya. Oke. Dampaknya, ternyata ada dampaknya itu. Kalau kecemasan berkomunikasi itu ada dampaknya. Nah, ini dampaknya Bapak sudah tentukan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 lagi, 5 poin dari dampaknya. Ya. Coba nak bisa baca nak. Yang pertama, sulit berinteraksi sosial. Jadi lebih pendiam, sulit punya teman baru. Oh seperti itu ya. Jadi kira-kira sudah ada lagi gambaran seperti ini saya. Nah, sudah ada gambaran. Oh, sudah. Sulit berinteraksi sosial ya. Jadi lebih pendiam, sulit punya teman baru. Itu dampaknya dari jika kita kayak ada kan trauma sebenarnya ya. Adik kan makanya adik cemas dalam berkomunikasi karena adik trauma. Ini dampaknya nanti ya, ada dampak yang akan adik dapatkan ini ya, sulit punya teman baru ya. Nanti usahakan hilangkan ya, biar adik di masyarakat di kalangan mana saja banyak temannya aja gitu ya. Terus berikutnya Menghambat belajar. nah ini lagi menghambat belajar, mungkin karena takut bicara atau takut menanyakan juga. Di sekolah kan kayak sekarang ada gurunya masuk padahal ada ini belum paham ya, belum paham dengan materi yang dijelaskan, tapi karena ada malu ya, ada nggak mau bertanya, ada diam ya, ada diam saja, seolah-olah nanti pikiran guru itu ya, oh ini anak-anak sudah paham semua karena diam, padahal iya belum ya. Jadi kedepannya usahakan berani bertanya ya. Tanyakan, oh seperti ini loh Bu, saya belum paham Bu, materinya Ibu terlalu panjang lebar. Nah, misalnya kalau matematika Bu, rumusnya saya sering lupa, bagaimana caranya Bu biar saya ingat. Nah, itu perlu ditanya sama gurunya ya, nggak apa-apa. Jadi setiap guru itu merasa senang kalau anak-anaknya aktif ya, kalau aktif bertanya sama gurunya. Bapak ambil contoh lagi ya. Misalnya guru matematika masuk, nah, dia sudah panjang kali lebar menjelaskan apa semua, terus dikasih soal, karena kalian berdiam, kalian ada bertanya, kalian merasa malu kan karena percaya dirinya kurang. Nah, jadi pandangan itu guru, ibu gurunya itu kalian sudah paham ya, terus kalian dikasihlah soal ya, LKP dikasihlah. Nah, setelah dikasih ternyata ada yang nggak tahu jawab. Nah, jadi bagaimana guru ini merasa dia itu nggak dihargai ya. Oh jadi selama jam pelajaran ibu guru kira anak-anak sudah paham, ternyata tidak, karena itu dia ada kecemasan di dalam berkomunikasi karena ada rasa takut ya. Jadi kedepannya usahakan rasa takut itu mari kita lawan ya. Kita lawan rasa takut, kita beranikan diri bertanya kalau memang diri kita belum paham ya. Jadi selanjutnya apa lagi? Kehilangan kesempatan.
Iya, kehilangan kesempatan. Misalnya begini contohnya. Misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ada soal seperti ini. Sebenarnya adik tahu jawabannya, tapi adik diam. Terakhir orang lain yang angkat tangan dia yang jawab. Jawaban itu sama dengan jawabannya adik. Adik pasti merasa kecewa. Iya kan? Padahal saya sudah tahu. Kenapa saya tidak ngomong? Kenapa saya tidak berani? Padahal jawaban adik benar. Ya. Jadi beberapa menit 5 tadi ini sudah dipahami, Tuan. Iya. Semoga nanti bisa dilaksanakan ya. Ya. Jadi Bapak tidak harus bilang laksanakan ini nak. Enggak, Bapak berani begitu, tapi nanti adik yang jalani. Oh, kira-kira seperti ini yang harus saya jalani. Oh, bagus. Oh, bisa jalani. Kalau tidak, ketemu lagi nanti sama Bapak. Pertemuan berikutnya, Pak, saya belum berani, Pak. Gitu. Oh, saya masih takut, Pak, masih deg-degan, Pak. Gitu. Ya, sampaikan sama Bapak nanti. Ya, terus lanjut lagi ya. Masih ada lagi? Oh, masih. Ya, apa lagi? Merasa terisolasi. Iya, merasa tersingkirkan ya. Merasa dirinya terkucilkan mungkin. Iya, karena kita ini karena kita berani bicara ya. Makanya orang lain beranggapan, oh dikira mungkin nanti ada, jual sekali dia berani ngomong sama saya. Ya, jadi usahakan ya, usahakan cari jalan keluarnya. Bapak sudah kasih jalan keluar, bisa ada pilih lagi, kira-kira benar atau tidaknya. Ya, jadi kita lanjutlah. Ya, ini tadi ya, ini sekarang ya. Ini ya strategi mengatasi kecemasan berkomunikasi bagian pertama. Ada caranya ini ternyata ya. Cara mengatasinya yang pertama ini persiapkan kunci sukses untuk diri adik ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, coba adik baca deh. Yang pertama, pahami topiknya, Ya. kuasai materi yang akan kamu sampaikan. Ya. Yang kedua, latihan berulang. Latihan di depan cermin, rekam suara, atau bantuan teman atau keluarga. Ya. Yang ketiga, buat catatan penting. Pakai poin-poin, bukan naskah lengkap, agar tidak takut. Iya benar deh ya. Contohnya yang pertama ya, pahami topiknya ya, kuasai materinya ya. Kita sebelum berkomunikasi atau sebelum menyampaikan sama seperti Bapak sebelum mengajar sebenarnya ya. Jadi Bapak itu di rumah sudah harus boleh dikatakan korek-korek lah ya, cari apa garis besarnya. Oh yang ini yang harus Bapak sampaikan. Jadi Bapak sudah mulai mengingat, oh ini poinnya ini ya. Nah setelah itu nanti setelah adik berbicara, adik bisa lancar ya, karena adik sudah memahami poin 1, poin 2, poin 3 ini yang harus dibicarakan ya. Terus latihan berulang. Jadi kalau menurut adik latihan berulang seperti bagaimana? Seperti apa yang harus dilakukan latihan berulang itu? Latihan berulang itu misalnya kita latihan berulang sekali. Iya, misalnya 1 kali kita belum ngerti, kita ulang lagi 1, belum ngerti, kendati pun sampai 5 kali kita ulang, kita lakukan kalau kita belum paham. Sehingga mungkin setelah 5 kali kita melaksanakan, kita menjadi paham ya. Terus yang berikutnya nak? Buat catatan. Catatan penting itu sangat penting ya, namanya catatan penting. Jadi itu sangat penting ya. Yang dicatat tuh poin ya, garis besar-besarnya kalian catat. Nah, sehingga jika kita mencatat poin-poin, apa yang kita dapatkan? Menurut tadi apa yang kita dapatkan? Yang penting jadi nggak semua yang harus dibaca. Iya, jadi yang penting kita catat. Hal itu menghemat juga, terus itu
kita lebih bisa memahami materi keseluruhan, karena poin-poin itu kita sudah catat ya. Oh, ini poinnya yang sangat penting, penjabarannya seperti ini ya. Nah, terus berikutnya Nomor 2. ya, Atur nafas. ya atur napasnya adek. Mungkin sudah tahu caranya bagaimana atur napas biar rasa deg-degan atau rasa takut lah ya, rasa takut berkomunikasi itu bisa teratasi ya. Kira-kira bisa seperti apa nak? Lakukan teknik pernapasan dalam dan lambat untuk Ya. menenangkan diri sebelum dan sesaat berbicara. Iya, sebelum berbicara itu tarik nafasnya, ya, tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya, keluarkan lagi pelan-pelan. Setelah riteks, baru ya. Kita lanjut ya. Ini seperti mengatasi kecemasan bagian 2-nya. Bagian 2-nya kira-kira bisa saya. Tadi di dalam perjanjian kita akan melaksanakan konseling individu ini dalam waktu 35 menit ya. Jadi kira-kira waktunya sudah atau belum? Oh, baru ini masih ada waktunya ya. Masih ada waktu, kita 5 menit lagi kita selesaikan ya. Ini baru sampai di nomor 7 nah ya. Nanti berikutnya, kalau ini waktu sudah habis, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Mungkin minggu depan ada bisa masuk lagi ke sini dan kita bahas lagi mengenai ya ini lagi berapa poin yang harus kita pelajari. Terus dari beberapa materi yang telah Bapak berikan sama adik, karena adik kan memiliki masalah seperti ini ya, karena ada laporan juga, harus seperti ini materi yang diberikan. Jadi Bapak berinisiatif, Bapak carikan, karena sekarang zamannya udah canggih, ada Om Google. Bapak minta gitu, Om Google coba cara mengatasi kecemasan ini. Nah, ternyata muncul seperti ini. Nah, jadi ini bukan Bapak yang kasih, tapi Bapak cari referensi dari Google, dan ini cara penanganan kalau adik merasa cemas dalam berkomunikasi ya. Mungkin setelah kalian adik memahami ini, jadi rasa itu hilang ya, rasa cemas itu hilang, jadi kita merasa pede luar biasa ya. Terus kira-kira kesimpulan ya, sebelum kita tutupkan kita tarik dulu kesimpulan ya. Dari tadi cerita-cerita kayak benang maksudnya kusut ke sana kemari, sekarang kita luruskan dia, kita simpulkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, saya dapat lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Iya, betul sekali ya. Berarti hal ini sudah sangat ada terima. Iya. Jadi untuk berikutnya lagi ya, kita atur waktu ya, kapan lagi kita bertemu. Ini nanti tergantung adik ya. Di sini ada asas namanya kesukarelaan ya. Nanti adik secara sukarela datang ke ruangan Bapak. Biar nggak ada nanti misalnya, kalau seandainya Bapak panggil kan adik merasa terpaksa, kan nggak nyaman. Betul kan ya? Betul. Jadi kalau kesukarelaan itu adik lakukan, adik datang ke ruangan BK, toki pintu, ucap salam, Pak, duduk dengan nyaman, usahakan senyaman-nyamannya berbicara, terbuka, nggak ada istilah merasa nanti dikasih begini, nanti disebarkan. Tidak. Tadi dari awal kan Bapak sudah sampaikan ada asas ya, ada asas kerahasiaan. Itu asas kerahasiaan itu Bapak pegang dulu ya, Bapak nggak berani. Maksudnya adik-adik punya masalah seperti ini, adik sudah percaya sama Bapak, ada cerita ke Bapak, Bapak harus menerapkan kepercayaan itu. Anak jadi Bapak aja percaya, masa Bapak enggak gitu, masa Bapak nggak bisa percaya kan gitu. Makanya
seperti itu nak. Ya mungkin cuma ini dulu yang bisa Bapak berikan ya sama adik. Kurang lebihnya nanti kita atur waktunya itu ya. Kapan adik mau datang, adik sampaikan sama Bapak dan Bapak carikan waktu dan Bapak carikan juga jalan penyelesaiannya. Ya. Kalau dari Bapak belum terlalu bisa juga untuk menyelesaikan masalah anak, tapi Bapak akan mencari ya. Bapak akan mencarikan referensi materi seperti ini. Nanti seperti ini sudah individu ini, jadi adik juga bisa membaca. Oh ini, ya kan? Ya, oke. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti kedepannya kita lanjutkan ya. Kita akhiri dengan Om Santi 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 Santi. Terima kasih nak ya. Ya hati-hati nak. Ya.